Jadi seharusnya ini adalah video touring ke Ciletuh bareng teman-teman kantor gua, dan seharusnya ini jadi momen yang menyenangkan untuk kita gitu. Tapi inilah yang terjadi. Lobang aja. Karena mic-nya mati, karena adaptornya patah, gua voice over aja. Jadi pas gua jatuh, gua jelas teriak kesakitan. Teman-teman gue dan warga sekitar sempat mau bantuin berdiri, tapi gue tahan dulu karena gue harus cek badan gue apakah ada bagian yang patah. Ini juga jadi pembelajaran buat kalian kalau ada orang kecelakaan, sebaiknya jangan langsung diangkat. Karena takutnya kalau kita langsung angkat, mungkin akan memperparah kondisi korban gitu. Bisa jadi ada bagian yang lebih patah, lebih baik biarkan dia mengenali badannya dulu gitu, apakah ada yang patah atau tidak. Setelah aman, gue minta dibantuin berdiri dan dibawa ke pinggir jalan. Di situ pikiran gue kacau, kalang kabut karena gue jadi nahan teman-teman gue untuk lanjut perjalanan dan gue kira motor gue rusak parah. Nah, setelah gue sudah ngumpulin pikiran, gue minta dibawa ke rumah sakit terdekat. Di situ ada rumah sakit FMC, deket gitu, sekitar 2 menit. Nggak bisa, nggak. Nggak bisa sama sekali. Nggak bisa. Nggak, kiri gua bisa ngangkat, tapi kanan gua mau digerakin nggak bisa. Ketinggian Kak. Ketinggian. Bantuin gua naik dulu, tolong. Luka banget. Bantuin gua naik dulu, tolong. Pak, nggak gua aja yang nyetir. Gua udah malas mundur, udah gua aja. Iya, nggak ada, jangan. Kita potong ntar ini tenaga tangan lo nggak kuat jangan. Oh. Anjir, motor gua masih bisa jalan, gua kagum anjir. Supaya bodi-bodinya dulu. Sekalipun nggak pernah ngeber motor kayak gitu. Udah berasa nih pegelinonya. Ya ntar, makanya mumpung masih di awal-awal adrenalin lo masih kuat. Kalau di lama-lamain, nanti sana baru berasa. Nah, setelah itu gue dibawa ke IGD. Dan teman-teman gue melanjutkan perjalanan kembali. Gue bail out dari touring karena gue merasa kaki gue tuh udah sakit banget. Di rumah sakit, gue di ronsen kakinya untuk cek apakah ada yang patah dan enggak. Dan syukurnya nggak ada patah sama sekali. Jadi itu cuma luka memar, bengkak, lecet, hanya perlu dikasih obat saja. Gue juga nelpon orang tua gue dari Cikarang, mereka datang ke rumah sakit untuk jemput gue. Dan untuk motornya karena gue nggak bisa bawa, jadi di towing pakai Lala Move. Jadi dari Sentul ke Cikarang. Gue jadinya nggak lanjut touring dan gue istirahat di rumah. Nah, untuk kerusakannya ada apa aja? Nih, gue akan jelasin. Ini helm kiri sih aman ya. Kanan tuh lecet, semua visornya kena, bodinya kena, yang lecet. Casingnya juga ada lecet sih dikit, tapi udahlah, masih bisa dipakai. Jadi sekarang gue udah bisa jalan ya. Nih luka ya, ini emang plasternya adalah bisa jalan tapi nggak kenceng lah gue jalan. Ya beginilah kerusakannya. Yang kiri sih nggak apa-apa ya. Ini depan windshield kayaknya pecah gara-gara gini nih. Lucu. Oh enggak, emang deh pecah itu.
Ini lecet gue baru lihat. Pelindung lampunya lecet, tapi lampunya aman, bagus. Terus ini gue copot ya setboxnya, tadi bisa. Ini lecet, sorry gue nggak jongkok kayak sakit. Nih lecet kanan, ini udah pasti ini bakal gue ganti nih, bakal discontinue nih box. Terus cover knalpot ya bisa lah ganti nanti. Knalpot lecet normal. Terus apa lagi? Crash bar nih. Crash barnya lecet, tapi ini bisa di repaint sih ini. Ih anjir masih bagus. Ini masih bagus ya deh, bisa di repaint. Terus apa lagi? Handguard tuh, handguardnya lecet ya. Ini kayaknya gue ganti juga. Terus cover plat nomor ya lecet, biarin lah. Sisanya aman loh, aman. Ini kalau lihat mesin sih nggak ada rembes bensin, nggak ada rembes oli. Coba ya kita nyalakan. Tuh lampu masih nyala. Masih nyala dong. Oh tapi ini nih, ini copot. Oh selesai, udah. Kita tutup lagi. Ya mungkin ini entah karena belum panasin atau gimana ya. Ini sih nggak ada bocor ya ini ya. Aman. Lampu aman sih. Ya voltase ya normal. Lampu nyala. Ini baru gue nyalain lagi nih setelah apa ya? Kan kemarin temen gue bawa bisa tuh. Ini baru gue nyalain lagi sekarang. Anjir. Hebat juga. Masih jalan. Gue gak akan ganti di motor, tapi akan gue benerin. Oke. Ya mungkin gue gak motoran sebulan kali atau gimana. Ya benerin gini juga perlu duit sih. Jadi pelan-pelan tapi pasti aja. Jadi untungnya adalah bodi motor nggak lecet sama sekali, motor juga masih jalan, nggak ada rembes sama sekali, nggak ada kerusakan mesin gitu, nggak ada. Untungnya gitu, karena modif seperti ini tentunya ya. Emang biaya yang gue keluarkan untuk modif ini ya juga terbilang berat lah untuk beberapa orang gitu. Dan mungkin akan berpikir gitu, ini orang modif motor mulu, duitnya buat motor mulu. Ya karena untuk ini gitu. Lihat kemarin gue jatuh itu aslinya bisa lebih parah itu motor rusak ya. Nah, kalau nggak ada crash bar gitu, ini crash bar Sagalaya Motor Shop nih, ini shout out tuh karena udah membantu meminimalisir kerusakan motor gua. Terus juga handguard, Rhino guard beli di teras Biker Shop ya itu mantep deh. Terus pakai side box juga. Sebenarnya sayang sih side boxnya rusak ya. Ini beli sama Om Kus helmet. Ini beli second sih. Dan jangan lupa juga untuk memakai riding gears yang safety dan proper. Untungnya gua kemarin pakai jaket Respiro Trenox. Ini gua bukan endorse, bukan iklan ya, tapi emang karena riding gears yang gua mau sebutin ini udah nyelamatin badan gua dan nyawa gua dari luka yang lebih parah. Makanya gue shout out deh ini. Jadi gue pakai jaket pas touring kemarin tuh pakai jaket Respiro Trenox. Itu dia protektornya ada di bahu, siku, terus ada belakang juga punggung. Depan sebenarnya ada slotnya, tapi itu gue pakai dari merek lain. Gue pakai punya Homine gitu. Jadi dada gua aman, bahu gua aman walaupun agak ngilu dikit gitu, tapi nggak luka. Bagian badan atas gua nggak luka.
Untuk celananya gue pakai Sky Denim. Ada protektor lututnya, ada protektor pinggulnya. Pinggul gue nggak kena untungnya. Kalau lutut memang ada luka gue, tapi dimengerti lah karena gue jatuhnya tuh juga lumayan parah lecetnya itu. Sarung tangan dari Respiro Torsione. Memang ada luka dikit, tapi nggak parah, cuma ini doang ya. Ini doang, jadi kalah ya. Untung nggak lebih parah lagi gitu. Kalau gue pakai asal-asalan bisa lebih lecet lagi tangan gue nih. Kan gue jatuh kanan dulu kan. Ini doang lukanya. Ini by the way riding gears itu membantu meminimalisir luka kalau kecelakaan, bukannya menghilangkan ya. Jadi perlu diingat ya tuh. Jadi itu aja dari gue. Pesan gue adalah hati-hati di jalan, gunakan riding gears yang proper, yang oke. Hati-hati juga di jalan. Kita udah hati-hati tapi raketnya disuruh mandiri gitu. Apalin lubangnya di mana gitu. Itu udah faktor yang udah bukan kita lagi gitu. Fokus di jalan dan safety riding. Gua akan istirahat dulu, penyembuhan dulu, benerin dulu nih motor. Benerin dulu ya. Terima kasih juga untuk yang mengucapkan yang ada di IG. Ngucapin teman-teman gua, ngucapin ada yang datang juga. Terima kasih sudah nonton. Ya semoga gue bisa sembuh lebih cepat deh. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sebulan lagi mungkin. Bye bye.